Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Maniko yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi yang akan saya sampaikan, hasil dari pembelajaran saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya pahami dalam guru penggerak, yakni tentang budaya positif di sekolah dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Langsung saja saya mulai. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita bermain dulu sebentar. Bermain cobalah buka. Nah, silahkan mengepalkan tangan dengan kuat. Kepalkan tangannya dengan kuat. Lalu mintalah teman, satu tidak apa-apa. Lalu mintalah teman Anda untuk membuka, namun Anda juga harus menahannya. Silakan minta temannya untuk membuka. Coba untuk membuka genggamannya, yuk. Coba yuk. Nah, coba. Silakan mencoba. Apakah Anda atau B itu teman Anda ya, membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Ada yang bisa membuka tadi? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, yang poin 1, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tetap menutup ya jenengan tadi. Tetap menutup. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan Anda? Tadi kenapa Anda tetap menutup ini, apa alasannya? Nah, mempertahankan kepalan ya. Nah, karena instruksinya suruh mengapa tidak mempertahankan. Selanjutnya, dalam kegiatan ini tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang punya kendali tadi? Diri sendiri. Nah, betul. Nah, begitu pula dengan proses pembelajaran kita yang terjadi antara guru dan anak. Jadi semua yang memegang kendali itu diri kita, termasuk diri kita sendiri, termasuk anak. Yang memegang kendali pada dirinya adalah mereka. Jadi mereka tidak bisa mengikuti kita, misalnya, ayo harus disiplin, harus ini. Tidak bisa. Itu bukan kendali kita, tapi kendali dari mereka. Selanjutnya, tadi saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya apa budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang diinginkan dari budaya positif di sekolah. Jadi setiap guru pasti menginginkan peserta didiknya itu berkembang menjadi pribadi yang
baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, ini paradigma lama nih, paradigma lama tentang guru, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi semua kendali berada di tangan guru, semua kontrol ada di tangan guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut jenengan, penguatan positif itu kanggo jenengan kurang bagus dan itu pasti bermanfaat untuk anak. Padahal itu sebenarnya belum tentu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi saat Anda membuat anak-anak menjadi merasa bersalah, jenengan menganggap, wah, anak-anak merasa bersalah, pasti setelah ini mereka karakternya akan lebih kuat. Nah, padahal belum tentu, siapa tahu malah jadi mematikan karakternya, gitu kan. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya kira tidak hanya pada jenengan, saya pun merasa seperti itu. Pernah saya merasa bahwa hak saya bisa memaksa anak-anak karena saya gurunya. Begitu ya, pasti pernah ada terbesit seperti itu. Nah, tapi itu adalah teori kontrol yang lalu. Nah, sekarang kita akan beralih ke budaya positif. Paradigma yang lama kita buang, kita beralih ke budaya positif. Kenapa harus budaya positif? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Jadi suasana yang positif itu akan mendukung pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Jadi perlunya kita membangun budaya positif adalah agar anak saat melakukan pembelajaran itu tidak merasa tertekan atau terpaksa. Mereka bisa melaksanakan pembelajaran karena mereka ingin belajar. Karena apa? Karena budaya positif di sekitar yang sudah dimunculkan. Begitu. Selain itu, budaya positif itu juga akan membentuk karakter anak. Jadi anak melakukan sesuatu atau sebuah hal kebaikan bukan karena dipaksa, tapi karena memang sudah tertanam dalam karakternya bahwa oh hal ini baik, saya harus melaksanakan ini. Jadi akan muncul kesadaran sendiri dari dalam diri anak. Begitu. Selanjutnya, dari budaya positif tadi dapat menimbulkan disiplin. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya tentang disiplin. Disiplin itu apa? Menaati aturan, betul. Ya. Disiplin itu berhubungan dengan mentaati aturan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang disiplin. Dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu awal mulanya dari kata belajar dari bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ini akan menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan yang akan mereka hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada
dan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini sudah mengakar di masyarakat kita. Kita kalau mau disiplin bukan tentang hal baiknya, tapi pasti tentang pelanggarannya atau hukumannya atau konsekuensinya. Ya, padahal utamanya disiplin awalnya itu adalah belajar untuk mencapai sebuah tujuan, bukan untuk kepatuhan. Begitu. Selanjutnya, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini disiplin positif yang harus kita terapkan. Pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi saat anak melakukan kesalahan misalnya, kita tidak perlu melakukan kekerasan atau ancaman. Sesuk mana takon muter lapangan. Nah, itu masih sering terjadi pada diri kita ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus berkomunikasi secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi obrolannya harus yang positif, tidak boleh yang negatif, apalagi dengan kekerasan. Begitu. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Nah, kita saat anak-anak melakukan kesalahan, kita harus memahamkan pada anak bahwa yang dia lakukan itu salah, dan anak diminta untuk mencari tahu apa salahnya dan bagaimana dia harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi misalkan kita meminta anak mengumpulkan tugas tepat waktu, kita memunculkan pada diri anak kesadaran bahwa oh iya, tanggung jawab saya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa harus diberi iming-iming. Yang mengumpulkan tugas nomor 1 nanti dapat hadiah, seperti itu. Atau dapat ancaman, yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu nanti akan dapat hukuman. Nah, seperti itu, tidak boleh. Jadi kita harus bisa membangun karakter anak agar mereka sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus mereka laksanakan. Selanjutnya, untuk melaksanakan disiplin tadi, kita sebagai guru perlu membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau mungkin istilah lainnya aturan kelas, gitu. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bedanya keyakinan dengan peraturan adalah begini Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu terjadi komunikasi dua arah antara guru dan anak. Jadi kita yang menawarkan pada anak. Misalnya, kita berkeyakinan tentang jam masuk kelas. Nanti anak-anak bisa usul. Kita masuk jam sekian, sekian. Oke, masuk kelas jam 7.15. Kalau tidak masuk jam 7.15, bagaimana kalau lebih? Anak-anak bisa usul. Misalnya membersihkan kelas atau bagaimana. Nah, itu keyakinan. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu dari kita yang membuat. Telat masuk kelas, dihukum membersihkan kamar mandi. Ya, jadi peraturan itu dari kita. Kalau keyakinan itu adalah kita menggali dari anak. Baik, di poin 1, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi kita bisa lebih rinci dan konkret atas usul dari siswa. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kata negatif. Misalnya, tidak boleh lari-lari di dalam kelas, itu tidak boleh. Harus
di dalam kelas berjalan dengan rapi atau baik, begitu. Jadi kata tidak itu diusahakan dihindari atau tidak digunakan. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif seperti itu tadi ya, tidak ada kata tidak, tapi kita mengubah. Misalnya tidak boleh lari-lari yang diubah jalan, lebih baik berjalan atau bagaimana. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang memang benar-benar bisa kita terapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti tadi ya, apa yang harus kita buat itu namanya curah pendapat. Mereka memberikan usulan atau pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini saat kita buat di awal tahun pelajaran, ini juga perlu kita tinjau kembali. Misalnya 1 bulan atau 2 bulan, kita tinjau apakah keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik, atau perlu revisi, atau perlu ada yang ditandai, begitu. Itu gunanya peninjauan kembali adalah untuk mengecek apakah masih sesuai atau perlu ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu yang hormati, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, terutama anak ya. Anak di dalam kelas itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan anak dalam kelas. Misalnya Bapak Ibu, Anda menemui anak di dalam kelas, kok dia murung atau mungkin dia terlihat lemas, padahal biasanya tidak. Nah, kita lihat, kita bisa tanya kepada anak, lalu kita lihat kira-kira kebutuhan apa. Oh, jangan-jangan dia tadi belum sarapan. Nah, berarti dia kebutuhan bertahan hidup. Nah, misalnya saat pelajaran dia diam saja, tidak mau mengikuti pelajaran. Setelah ditanya dia bosan di dalam kelas, dia pengen belajar di luar. Berarti dia membutuhkan kebutuhan kebebasan. Jadi kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara menggali apa yang dibutuhkan anak. Nah, dalam budaya positif ini Bapak Ibu, ada cara yang dapat kita gunakan saat kita menggali sesuatu dari anak, saat anak melakukan kesalahan atau hal yang tidak biasa. Nah, dalam budaya positif disebut dengan istilah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di tahun 2002. Jadi restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat tanpa kita menyalahkan, tapi kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri mereka dan pemahaman mereka tentang kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa memperbaiki dengan caranya sendiri, tentunya dengan pengawasan dari guru. Nah, ini adalah posisi kita saat melakukan restitusi. Saat melakukan posisi
Diakui apa bukan? Diakui. Karena kita memang saat anak melakukan kesalahan, tanpa kita tanya alasan langsung dihukum. Betul ya? Misalnya anggaran PR, tidak mengerjakan PR. Oh, tanpa tanya alasannya kenapa tidak mengerjakan PR langsung, wah untuk lapangan. Nah begitu. Itu tanpa kita sadari kita adalah sebagai pendidik yang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kita mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat anak merasa bersalah. Misalnya, memang kamu gak kasihan sama guru kalau kamu nakal terus. Nah itu nanti anak bisa merasa bersalah. Oh, kok aku membuat guru kecewa, membuat guru sedih, begitu. Nah itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah saat kita memposisikan diri kita sebagai teman, misalnya saat anak menghadapi masalah, kita bisa ngobrol layaknya kita sebagai teman dengan menggunakan kalimat yang lebih akrab. Ini kita pasti juga sudah pernah melakukannya. Semua yang tertera di situ aslinya kita sudah melakukan tapi kita tidak tahu posisinya di mana kita saat itu. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau kita mengawasi. Hanya memantau misalnya kesalahan anak seperti ini, kita memantau. Nah selanjutnya manajer. Manajer itu adalah kita mengatur. Kita tidak mengatur, tapi kita sebagai kepala sekolah misalnya, saat ada anak yang bermasalah, kita bersikap sebagai manajer. Jadi mendalami dulu, menetralisirkan dulu, lalu memberikan solusi. Nah begitu. Ini adalah 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Nah, dalam restitusi ini Bapak Ibu juga dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, segitiga restitusi ini adalah alur Bapak Ibu, alur yang harus kita laksanakan. Mungkin lebih jelasnya dalam segitiga ini. Nah, di situ terlihat yang di bawah adalah menstabilkan identitas. Itu yang pertama atau biasanya yang pertama kita laksanakan saat anak melakukan kesalahan. Kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan kata-kata seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan anak datang terlambat sekolah, jadi terpanggil, lalu kenapa kau tidak tahu kesalahannya apa? Sampai guru panggil, misalnya tidak. Nah kita memberitahu, tadi kamu masuk sekolah jam berapa? Misalnya jam 7.20, padahal sekolah itu masuk jam berapa? 7.15 misalnya. Terus berarti perbuatan yang kamu lakukan tadi bagaimana? Saya salah karena saya datang terlambat. Tapi kita bisa menstabilkan kondisi itu dengan, ya benar kamu terlambat, tetapi semua orang juga pernah melakukan terlambat atau mengalami yang terlambat dalam suatu kegiatan. Nah, kita bisa menstabilkan itu. Setelahnya, kita adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya tadi, terlambat tadi perbuatan yang salah. Kita validasi misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya tadi saat siswa datang terlambat, kita sudah menstabilkan identitasnya, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang ke sekolah terlambat. Misalnya bangunnya kesiangan.
setelah kita validasi tindakan yang salah tadi, berarti kamu tahu ya kalau yang kamu lakukan itu salah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu bisa muncul dari anak. Misalnya anak menjawab, ya menyalakan alarm misalnya. Ya betul, menyalakan alarm. Nah, setelah anak membuat suatu keyakinan, kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalnya tadi menyalakan alarm. Jawabannya keyakinannya menyalakan alarm. Nah, kita langsung ya betul. Salah satu caranya adalah menyalakan alarm supaya tidak bangun kesiangan. Lalu mulai kapan kamu akan melaksanakan itu? Kita tanyakan keyakinannya. Saya akan mulai pada hari ini, nanti besok pagi. Nah, begitu. Setelah anak memiliki keyakinan itu, kita mengatakan, ya bagus. Jadi mulai hari ini kamu akan berubah menjadi lebih baik untuk menyalakan alarm setiap pagi supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Begitu, anak. Ya, itulah yang dinamakan restitusi, salah satu contohnya. Jadi saat anak mengalami kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan atau bagaimana, tapi ada restitusinya. Kita menanyakan dulu, menstabilkan dulu, kemudian validasi dulu, lalu meyakinkan tindakan, menanyakan keyakinannya. Dan itu muncul dari anak. Kita hanya menguatkan. Nah, ini tadi dinamakan stabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu salah satu contoh kalimatnya yang bisa digunakan untuk restitusi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Untuk memvalidasi tindakannya yang salah tadi adalah semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Setiap tindakan manusia memiliki baik atau buruk pasti ada tujuan. Salah satu kalimat yang dapat digunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu tidak baik sebenarnya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Salah satu contoh validasi tindakan. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, setelah tadi membuat restitusi, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Apakah anak-anak melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati atau tidak? Nah, di sini ada contoh kelihatan betul nggih? Kelihatan sih di sini. Nah, itu adalah posisi guru dan contoh kata-katanya. Misalnya guru penghukum. Guru penghukum itu perbuatan yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu sudah termasuk dalam penghukum. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, yang dilakukan guru berceramah, menunjukkan apa bu? Kecewaan yang mendalam. Nah, saat guru merasa paling tersakiti, paling kecewa yang mendalam, nah itu kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita berkomunikasi layaknya kita dengan teman. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu sebagai yang kita lakukan. Lalu guru berkata, yang biasa kita katakan saat kita menjadi
penghukum adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, itu sudah termasuk kata penghukum. Kalau jenengan mengatakan itu di kelas, berarti Anda sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah yang biasa digunakan adalah kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, begitu biasanya dengan ekspresi yang agak malas. Selanjutnya, sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi melakukan, kamu bisa melakukan itu untuk bapak atau ibu. Itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, apa peraturannya? Tanya yang keyakinan kelas tadi. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, begitu. Selanjutnya sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Misalnya kita tanya apa yang kita yakini kalau terlambat itu adalah sebuah melanggar disiplin. Misalnya, apa kamu meyakini hal tersebut? Apakah hal tersebut itu benar salah? Begitu tadi saat kita yakinkan. Selanjutnya hasilnya. Saat kita sebagai penghukum, hasilnya adalah anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Saat kita menjadi membuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Saat kita menjadi teman, anak akan menjadi ketergantungan. Saat kita menjadi pemantau, anak menyesuaikan diri bila diawasi. Dan saat kita menjadi manajer, menguatkan watak atau karakter. Nah, ini yang pada anak saat kita menjadi penghukum, anak akan berkata saya tidak peduli. Saat kita mulai hukum dalam hati anak, saya tidak peduli. Saat kita menjadi membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, pasti anak akan meminta maaf. Saat menjadi teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Ya, gitu. Saat jadi pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Saat kita menjadi manajer, anak akan mengatakan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Lalu saya akan memperbaiki masalah ini dengan tidak ada solusinya. Selanjutnya, dampak pada murid saat kita menjadi penghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Saat kita menghukum anak, jangan harap anak akan lemah, tapi malah anak akan meniru apa yang kita lakukan. Saat kita galak, anak bisa nerok galak, begitu. Selanjutnya, saat membuat orang merasa bersalah, anak akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya, teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Saat jadi pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Saat kita menjadi manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Yang terakhir, kaitan dengan dunia berkualitas. Saat kita menjadi penghukum, murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas. Saat kita jadi hukum, dalam pikiran anak kita adalah orang yang tidak berkualitas. Kemudian saat membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kita masih di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Saat kita menjadi teman, kita jadi orang penting dalam dunia berkualitasnya. Saat kita menjadi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Saat kita menjadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi semua kondisi kontrol guru tadi
dari semua penjabaran itu Bapak Ibu bisa melihat sendiri kira-kira yang harus saya lakukan di mana dan apa. Begitu tadi Bapak Ibu tentang budaya positif yang saya sampaikan, banyak hal yang harus kita perbaiki tentunya ke depan demi sekolah kita. Semoga budaya positif yang saya sampaikan sedikit banyak bisa mengilhami Bapak Ibu semua untuk menerapkan budaya positif yang ada di kelas jenengan terutama. Begitu, kiranya saya akhiri saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu